Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah di channel Asrullah Bio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang baru dan menarik di Google Meet versi terupdate. Saat ini saya sudah membuka Google Meet versi terbaru, di mana saya sudah melengkapi dengan 3 partisipan ya yang sudah saya undang, karena nanti akan saya perlihatkan apa sih hal-hal yang baru dan menarik dari Google Meet ini, tentu di versi yang terupdate. Yang pertama, hal yang baru tentu dari sisi tampilan antarmuka atau UI-nya, di mana tampilan antarmuka di Google Meet versi terbaru itu lebih sederhana dan menarik. Kemudian kalau kita lihat saat ini untuk tiap partisipan itu memiliki tile yang tersendiri berada di kotaknya sendiri-sendiri. Kalau di versi lama seperti yang saya tunjukkan ini, itu semua partisipan menyatu ya. Kemudian selanjutnya dari sisi tools controlnya. Nah, kalau kita melihat tools control di Google Meet versi lama, ini kita lihat sangat rame ya, ada di bawah, ada di atas. Nah, kalau kita melihat yang versi terbaru itu lebih bersih dan tentu lebih menarik, di mana semua tools control Google Meet itu dipusatkan pada bagian bawah Google Meet. Dimulai dari sudut kiri ini ada jam, kemudian ada kode rapat, kemudian mic ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan fungsinya karena tentu fungsinya masih akan sama dengan Google Meet versi lama. Kemudian ada kamera, tools kamera. Kemudian ada tools caption ya. Kemudian ada tools raise hand. Ada tools sharing ya, jika kita ingin men-sharing atau men-share persentase kita. Kemudian ada tools opsi lainnya, mungkin di versi lama itu opsi lainnya letaknya di sudut kanan, kali ini semua dipusatkan di tengah. Kemudian tools selanjutnya adalah live meeting. Nah, di sini sebenarnya ada gambar telepon ya, mungkin karena Chrome saya, jadi ini tidak nampak. Kalau Chrome yang lain mungkin tampak hanya di Chrome saya saja seperti ini. Kemudian di sudut kanan bawah, yang pertama ini ada tools detail rapat ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini ada detail rapat, apa saja yang ada di sini, tentu link rapat kita. Kemudian ada panel orang atau panel peserta jika kita ingin melihat partisipan kita. Di sini ada tools mute, unmute, add people dan host control. Kemudian di sini sebenarnya ada gambar lagi ya. Di sini ada panel chat ya. Ini kalau saya klik muncul panel chatnya. Jika kita tidak menginginkan ada chat yang masuk, tidak menerima chat, silahkan dinonaktifkan. Jika ingin mengaktifkan, silahkan diaktifkan. Kemudian panel berikutnya di sini ada panel aktivitas ya. Ini juga tidak muncul kecuali saya klik. Mungkin hanya di Chrome saya saja yang seperti itu. Di sini yang bisa Anda lakukan tentu merecord atau merekam rapat. Sebelumnya mungkin ada di sisi atas ya kalau nggak salah. Nanti silahkan dibandingkan. Sekarang letaknya itu ada di bawah panel aktivitasnya, sebelumnya di sudut kanan atas. Silahkan diakses ini untuk merecording dan ketika kita ingin menggunakan whiteboard. Kemudian tools yang terakhir adalah host control ya, sebelumnya letaknya di sudut kiri, kali ini digeser ke sudut kanan. Kemudian hal yang menarik dari Google Meet ini yang versi terupdate, kalau misalnya ya saya berbicara seperti ini, saya aktifkan mic saya, maka tile atau box dari partisipan yang berbicara itu akan ditandai dengan kotak warna biru beserta dengan gelombang suaranya. Jadi sangat mudah saat ini dengan menggunakan Google Meet untuk mendeteksi peserta kita yang sedang berbicara. Kemudian yang menarik berikutnya adalah ketika misalnya saya tidak menginginkan tile saya muncul di ubin ya atau di tampilan ini, saya klik ini, maka tile saya mengambang seperti ini. Dan tile ini bisa saya geser kemana saja. Dan juga bukan hanya bisa saya geser, saya juga bisa mengatur ukurannya, perbesar atau
perkecil. Nah, itu. Dan satu hal yang paling menarik ya dari versi terupdate ini, itu bisa mengatasi masalah kita ketika kita menggunakan versi yang lama dalam proses pembelajaran. Dimana ketika kita menggunakan versi yang lama dalam proses pembelajaran, masalah terbesar yang muncul adalah kita tidak dapat melihat peserta kita atau siswa kita dan apa yang kita presentasekan dalam waktu yang bersamaan. Namun di Google Meet versi terbaru ini itu sudah diatasi. Kita dapat melihat peserta rapat kita, siswa kita, dan persentase kita dalam waktu yang bersamaan. Oke, langsung saja kita praktek. Misalnya saya ingin membagi sebuah layar atau saya tap saja ya. Sini saya bagi. Nah, ini anggaplah kita melakukan persentase. Ini persentase saya. Nah, sekarang saya melakukan persentase dan saya ingin melihat persentase saya, tampilan persentase saya dan peserta rapat saya atau siswa saya. Saya sisa kembali ke Meet, maka akan muncul seperti ini. Nah, oke, jadi saat ini di versi terupdate di Google Meet, saya sudah bisa melihat seluruh siswa atau peserta rapat saya dengan persentase saya di waktu yang bersamaan. Jika ingin saya maximize, silahkan klik 2 kali, maka tampilannya akan seperti ini, dan ini akan menyesuaikan ketika ada peserta lain yang masuk. Ini kan baru 3 peserta yang saya invite. Nah, jika ada peserta lain yang masuk, maka kolom persentase ini akan menyesuaikan sesuai dengan ubinnya ya. Jadi semua peserta akan muncul di satu layar berikut dengan persentasenya. Jika kita ingin menjadikan persentase ini tile, ya kita silahkan klik unpin, maka dia akan muncul atau berubah ke tampilan tile. Bagaimana? Saya rasa sangat luar biasa versi terupdate dari Google Meet ini. Demikian video saya kali ini terkait penjelasan hal yang baru dan menarik dari Google Meet versi terupdate. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.